Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari kelompok 1. Saya Adi Alfian Masud dengan NIM 22060338. Saya Hasanul Hakim dengan NIM 2260308. Saya Budi Gunawan dengan NIM 220603047. Saya Rizal Mustafa Budi dengan NIM 220603046. Dan saya Muhammad Febrian Wirawan dengan NIM 220603042. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kami mata kuliah Sistem Telekomunikasi, yaitu rancang bangun sistem kontrol irigasi otomatis berbasis IoT untuk tanaman stevia. Perkembangan teknologi di era 5.0 ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Terbukti teknologi Internet of Things saat ini masih digunakan dalam bidang pertanian, khususnya dalam manajemen irigasi. Pada penelitian kali ini, kelompok kami berfokus pada tanaman stevia atau stevia hedaudiana bertoni, sebuah tanaman yang digunakan untuk sebagai pengganti gula yang memiliki yang menghasilkan pemanis alami, itu stevia. Lanjut. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, tim kami bertujuan untuk mengembangkan sistem kontrol irigasi otomatis yang terintegrasi dengan Internet of Things ya, untuk tanaman stevia. Yang kedua, mengimplementasikan sistem kontrol irigasi untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman stevia tersebut. Yang terakhir, untuk menganalisis efisiensi dan efektivitas dan efisiensi sistem manajemen irigasi tanaman stevia, karena kita dapat secara real time memonitoring melalui smartphone kita. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Dan selanjutnya bab 2, kajian otomatis teoritis pengembangan sistem kontrol irigasi otomatis berbasis IoT untuk tanaman stevia. IoT merupakan teknologi mutakhir yang memungkinkan perangkat-perangkat terhubung melalui jaringan internet. Dalam bidang pertanian, IoT memainkan peran penting untuk otomatisasi dan monitoring sistem secara real time yang sangat diperlukan untuk mengoptimalkan produksi pertanian. Komponen utama yang digunakan: 1. Microcontroller ESP32, 2. Sensor pendukung, sensor soil moisture, sensor DS18B20, sensor DHT11, 3. Platform IoT Plane, 4. Komponen tambahan, relay, LCD display, Arduino ID. Penjelasan komponen: microcontroller ESP32 berperan sebagai unit pemroses utama, memiliki keunggulan komputasi dual core, dilengkapi konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth terintegrasi. 2. Sensor soil moisture mendeteksi kelembapan tanah pada tanaman stevia, mengukur kondisi gas tanah secara akurat. Sensor DS18B20 mengukur suhu dalam tanah, memiliki akurasi pengukuran menggunakan protokol komunikasi on-way. 3. Sensor DHT11 monitor suhu dan kelembapan lingkungan, memberikan pembacaan simultan parameter lingkungan. Platform IoT Plane, instruktur monitoring dan kontrol jarak jauh, menyediakan antarmuka yang dapat dikustomisasi, memiliki kemampuan penyebaran data, sistem notifikasi integrasi. Relay berfungsi sebagai saklar elektronik, LCD display, antarmuka lokal untuk monitoring parameter di lokasi pengamanan. Arduino ID, perangkat lunak untuk pengembangan dan program microcontroller. Selanjutnya bab 3, tentang metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode research and development dengan pendekatan eksperimental. Metode ini dipilih untuk memungkinkan pengembangan dan validasi sistem secara sistematis melalui serangkaian tahap pengujian dan evaluasi. Penelitian
pertama, tahap pengumpulan studi literatur, yaitu untuk mengumpulkan referensi dan kajian pustaka menjadi landasan teoritis untuk penelitian. Yang kedua, tahap perancangan hardware, yaitu mengintegrasikan microcontroller ESP32 sebagai unit pemrosesan utama, mempersiapkan komponen-komponen perangkat keras. Yang ketiga, tahap perencanaan software. Tahap ini melakukan integrasi dengan Wing menggunakan Arduino IDE untuk pengembangan program. Yang keempat, tahap desain skema rangkaian. Tahap ini merancang koneksi antar komponen dan memastikan sistem dapat berfungsi secara optimal. Yang kelima, tahap implementasi alat. Tahap ini merakit prototipe berdasarkan desain yang telah dirancang dan menguji fungsionalitas masing-masing komponen. Yang terakhir, tahap pengambilan data, yaitu untuk mengumpulkan data hasil implementasi dan melakukan analisis dan evaluasi sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah prinsip kerja sistem. Jadi yang pertama yaitu sensor soil moisture, yaitu fungsinya adalah mengukur kelembapan tanah, kemudian mengaktifkan pompa secara otomatis jika kelembapan di bawah 38%. Kemudian mematikan pompa otomatis jika kelembapan di atas 40%. Selanjutnya ada sensor tambahan yaitu DHT11, fungsinya yaitu memonitoring suhu dan kelembapan lingkungan. Kemudian ada DS18B20 yaitu untuk mengukur suhu dalam tanah. Selanjutnya ada tujuan prototipe yaitu yang pertama mengukur dan membandingkan kelembapan tanah. Yang kedua memonitor parameter lingkungan secara akurat, dan yang ketiga mengoptimalkan sistem irigasi tanaman stevia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu bab 4 hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada dua unit hasil dan pembahasan yaitu hasil rancangan prototipe alat penyiraman dan pengujian perangkat keras atau hardware. Dan pada saat pengujian hardware, yang pertama itu pengujian dilakukan dengan menggunakan perangkat ESP32 dan fokus pada pengujian LCD 12C 16x2 dan sensor DHT11. Dan ketiga, bertujuan menampilkan suhu dan kelembapan secara real time. Dan di sini adalah tampilan proses pengujian alat hardware. Next. Nah, di sini adalah hasil pengujian pada software. Dan di sini adalah tampilan saat upload program ketika berhasil. Dan di sini pengujian perangkat lunak software yaitu menggunakan aplikasi Blink. Dan pengujian ini melalui Arduino IDE untuk memastikan transfer data ke microcontroller. Dan verifikasi tidak adanya error dengan program. Nah, di sini adalah hasil pengujian alat secara keseluruhan. Alat ini diuji di luar ruangan dengan waktu dari pukul 6 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat dengan konfigurasi sensor soil moisture dan DS18B20 pada kedalaman 15 cm. Sensor DHT11 pada ketinggian 30 cm. Nah, pada pengujian ketika 6 sampai pukul 6 sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat, kelembapan tanah sekitar 78% dan suhu tanah 28,2 derajat Celcius. Nah, ketika pagi menunjukkan bahwa kelembapan dan suhu itu masih tinggi, jadi pompa tidak akan bekerja. Dan ketika di sini pukul 12 sampai 13.00 kelembapan tanah 32% dan suhu tanah 38,8 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa kelembapan tanah itu kurang dan suhu sangat panas sehingga pompa akan bekerja. Nah, di sini dari data yang diperoleh dalam bentuk tabel di atas menunjukkan bahwa relay atau pompa menyala ketika kelembapan udara kurang dari 38% dan pompa akan otomatis mati jika kelembapan tanah lebih dari 40%. Untuk selanjutnya yaitu proses pembahasan kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya membacakan kesimpulan dari pengujian pada kali ini. Yang pertama, berhasil mengembangkan sistem kontrol irigasi otomatis berbasis IoT. Kemudian yang kedua ada mampu memonitoring dan mengontrol parameter lingkungan secara real time. Dan yang ketiga ada menggunakan sensor soil moisture DS18B20 dan DHT11 terintegrasi dengan ESP32. Dan mekanisme kerja sistem yang pertama
Aquapair aktif otomatis saat kelembapan tanah kurang dari 38%, kemudian pompa berhenti saat kelembapan tanah lebih dari 40%, kemudian monitoring parameter lingkungan dapat diakses melalui platform BIM. Kesimpulan akhir, sistem kontrol irigasi berarti ingin memberikan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi pertanian modern, khususnya untuk budidaya tanaman stevia. Dengan mengembangkan berkelanjutan, sistem ini dapat menjadi solusi inovatif dalam manajemen pertanian presisi. 3. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.